Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang mana di sini beritanya menyangkut tentang pekerja migran di sektor informal. Yang mana saya rasa ini sangat penting sekali khususnya untuk teman-teman yang menjaga akun atau ama. Yang mana di sini bertemakan seperti ini. Lansia terjatuh dari kursi roda saat pengasuhnya memindahkan orang yang menghalangi jalan dan majikan tuntut panti jompo. Nah, di sini dari sedikit kronologi bahwa mbaknya ini mencoba untuk memindahkan sesuatu barang yang menghalangi jalannya, dan ketika mbaknya itu memindahkan barang tersebut, akungnya itu terjatuh dan sampai meninggal. Ini kira-kira yang salah siapa ya? Yang mana di sini kronologinya? Namun sebelumnya untuk teman-teman, saya minta maaf karena saya sebenarnya hari ini sedang tidak baik ya. Saya sudah 2 hari dan suara saya pun mungkin agak sedikit serak, jadi harap dimaklumi ya. Karena emang sebenarnya dari kemarin saya sudah tidak merasa enak badan, namun hari ini sudah agak mending dan saya bisa lagi untuk menyampaikan berita yang penting untuk teman-teman. Seorang akong terjatuh dari kursi roda dan meninggal karena ditinggal pengasuhnya memindahkan orang yang menghalangi jalannya. Sebuah tragedi yang menyebabkan seorang lansia meninggal dunia setelah terjatuh dari kursi roda terjadi di panti jompo yang terletak di Tainan pada Selasa tanggal 16 bulan 1 2024 kemarin. Seorang lansia akong bermarga Wong, yaitu umur 90 tahun, tinggal di sebuah panti jompo dan didampingi oleh pengasuhnya, seorang PMA. Pada tanggal 16 Januari sekitar pukul 6 sore, pengasuhnya membawa Wong ke belakang. Namun pada saat perjalanan menuju kamarnya yang duduk di kursi roda menghalangi jalan. Karena kondisinya sempit, pengasuh tersebut memindahkan lansia yang duduk di kursi roda tersebut supaya tidak menghalangi jalan. Nah, jadi ketika mbaknya itu mendorong sedang membawa akongnya ya, dan otomatis biasanya akong yang dalam keadaan seperti ini itu harus dipegang ya kalaupun di kursi roda, dan emang kitanya itu harus siap siaga ya, selalu standby untuk menjaga kondisi dia. Namun ketika mbaknya itu menyeberang mau jalan di panti jompo ya, mungkin di depannya itu ada seorang akong juga menghalangi jalan, mencoba untuk memindahkan. Namun di situ tanpa disadari akong mbaknya ini tergeletak jatuh dan meninggal. Kira-kira yang salah siapa ini? Tanpa diduga, hanya dalam waktu beberapa detik saja ditinggalkan pengasuhnya, Wong yang duduk di kursi roda terjatuh ke belakang. Karena mengalami luka di bagian kepala yang cukup serius, akong akhirnya meninggal dunia. Keluarga yang menerima kabar tersebut segera datang ke lokasi dan melihat rekaman CCTV. Keluarganya melihat jelas detik-detik orang tuanya jatuh dari kursi roda. Nah, jadi di sini untungnya ada kamera CCTV yang memantau. Nah, disinilah nanti bisa terbukti siapa yang salah dan siapa yang benar. Sementara pengasuhnya yang tidak disebutkan berasal dari negara mana, itu didampingi pegawai panti jompo sambil menangis meminta maaf ke keluarga akong. Sedangkan seorang pegawai panti selain meminta maaf juga mengatakan kalau hal tersebut karena kesalahan dan kelalaian pengasuhnya. Waduh, ini dari panti jompo justru menyalahkan mbaknya. Ini gimana guys? Tidak disangka, akhirnya keluarga akong justru mencabut tuntutan ganti rugi ke pengasuhnya karena pada saat kejadian apa yang dilakukan pengasuhnya itu sudah benar. Nah kan, yakni harus melakukan sesuatu agar jalan di koridor tidak terhalang dan mereka bisa lewat. Emang iya juga sih ya. Akan tetapi keluarga akong menuntut ganti rugi ke pihak panti jompo dan meminta untuk lebih memperhatikan lingkungan di sekitar panti agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti yang dialami ayahnya. Nah, sebenarnya emang setelah dilihat dari CCTV, mbaknya ini emang tidak salah ya, seperti dugaan majikannya ini. Pertama sih sebelum melihat CCTV, majikannya itu menyalahkan pengasuhnya. Namun setelah melihat dari rekaman CCTV, di situ tahu bahwa mbaknya itu mencoba untuk memindahkan akong yang di depan. Dan itu padahal cuma sebentar, namun tiba-tiba akong itu terjatuh dan meninggal. Otomatis mbaknya nggak salah kan,
Karena dia juga bukan lalai, dia mungkin teleponan atau gimana, dia coba memindahkan akun yang di depannya. Jadi dari di sini justru majikannya ini akhirnya yang tadinya menuntut mbaknya justru berbalik menuntut ke pihak panti jompo. Nah, jadi di sini untuk teman-teman agar lebih berhati-hati apabila teman-teman mungkin sama kejadian seperti ini ya, atau khususnya teman-teman yang menjaga akong atau ama yang suka menggunakan kursi roda. Seperti kisah yang kemarin, ada salah satu mbak TKW yang membawa akongnya ke pasar ya, ama ya, membawa amanya ke pasar. Ketika mbaknya itu sedang milih sayuran ya, tiba-tiba neneknya tuh lari dan nggak tahu larinya gimana. Akhirnya ada mobil dan terserempetlah sama mobil. Nah, di situ emang susah untuk diperkirakan ya. Namun karena canggihnya di Taiwan, karena banyak kamera CCTV, ya otomatis di situ nanti yang akan bisa memberi jawaban. Jadi di sini kesimpulannya untuk teman-teman yang bekerja di sektor informal, khususnya yang menjaga akong atau nenek yang biasanya keliling ke sana sini, agar lebih berhati-hati ya. Jadi dari kejadian ini jangan sampai terjadi lagi, dan khususnya untuk teman-teman jangan sampai lalai. Karena bisa juga ini disebutkan lalai lah, karena mbaknya itu meninggalkan, sebenarnya akungnya itu emang tidak bisa ditinggalkan. Namun juga karena kalau tidak dipindahkan, dianya nggak bisa lewat. Jadi intinya nanti kita tinggal tunggu saja apa keputusannya. Nah, jadi teman-teman dimanapun bekerja, semangat terus dan ciao.